raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmatnya, dan mati untuk menebusku, beri hidup kekalnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh bumi akan bersorak bagi anak domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Sang Raja. Kaulah Sang Raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya.
worthy of honor, our God. Great things He has done, worthy of glory, worthy of honor, our God. Great things He has done. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita datang pada Bapa dalam putranya. Ajaib karyanya, muliakan namanya. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita datang pada Bapa dalam putranya. Ajaib karyanya, muliakan namanya. Oh, muliakan namanya. Great things He has done. Nombakanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmatnya, dan mati untuk menebusku, hidup kekalnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh bumi akan bersorak bagi anak domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Sang Raja. Kaulah Sang Raja. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur jikalau Tuhan mengundang kita untuk menghampiri tahta kudus-Nya. Saat ini kita berkumpul, kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan mari saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Saya memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk menyapa kanan kiri, selamat ibadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, semangat begitu ya.
Puji Tuhan, kita bertemu dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Puji Tuhan. Mari, saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mempersiapkan hati kita untuk memasuki ruang tahta kudus. Jemaat sekalian, mari kita meresponi panggilan Allah untuk memasuki tahta kudus-Nya, menghampiri hadirat-Nya dengan satu keyakinan, jalan menuju ke sana telah dibuka melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan biarlah Roh Kudus itu yang juga hadir di tengah-tengah kita, menolong kita, memampukan kita, memuji dan menyembah, meninggikan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawala-Nya yang kuat. Marilah kita bersama segala bangsa yang telah dijadikan Tuhan datang sujud menyembah di hadapan-Nya dan memuliakan nama-Nya dalam roh dan kebenaran. Bagi Tuhan Yesus segala puji, hormat, dan kemuliaan. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Yes, Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. As we worship you, and as we worship, feel the throne. And as we worship, feel the throne. And as we worship, feel the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah
masih melayakkan kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam diam tenang, marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita menyadari, mengenali, dan mengakui dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menganugerahkan keselamatan bagi manusia. Allah yang menuntun dalam perjalanan kami manusia untuk semakin serupa dengan Kristus, mengenal Engkau di dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih kami beroleh kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan umat-Mu saat ini. Dan Tuhan, inilah pengakuan dosa kami Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam hidup kami masih sering memberhalakan hal-hal yang kami pegang erat Tuhan. Kami masih sering ragu-ragu untuk memberitakan kabar kebenaran-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan tolong kami ya Roh Kudus saat ini boleh membawa pujian di hadapan-Mu, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kiranya segala kemuliaan dan hormat di dalam ibadah ini hanya bagi Engkau Yesus Kristus, Tuhan kami. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih, kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan. Diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali, sesuai dengan kitab suci, dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan sudah berjalan di depan kita. Dia selalu memimpin dalam hidup kita, supaya kita ikut teladannya. Maju laskar Kristus, bersorak-sorai, puji namanya, haleluya. Kita bertepuk tangan semuanya ya. Maju laskar Kristus, maju berperang. Tuhan Raja.
Jemaat disilakan duduk. Manusia sudah rusak total oleh karena dosa. Banyak orang yang terlunta karena tidak mengenal Kristus. Satu-satunya jawaban bagi mereka yang seperti domba tak bergembala hanyalah Injil Kristus. Setiap jiwa yang kita rengkuh dan hati yang kita sentuh, kiranya mereka bisa pulang hanya ke hati Bapa. Anugerahnya cukup bagi kita yang bekerja di ladangnya. Mari kita merenungkan lagu ini bersama. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Kiranya ini menjadi doa kita. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Yes Lord, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan memberitakan Injil kebenaran. Tiap jiwa ku rengkuh, tiap hati ku sentuh, ku bagikan damainya. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerahnya, air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita pujikan bersama. Tuhan beri anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Aku menang bersamanya. Terima kasih Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Kami tahu kami masih harus menyelesaikan beberapa pertempuran di depan. Kami mungkin mengalami kekalahan. Tetapi kami tahu bahwa peperangan sudah dimenangkan oleh Kristus di atas kayu salib dan di dalam kubur yang kosong. Karena itu kami percaya kami akan aman-aman saja. Kami tidak tahu bahaya yang ada di depan, tantangan yang menghadang. Tapi satu hal yang kami tahu,
bahwa jalan yang akan kami lalui sudah pernah dilewati oleh Kristus Juru Selamat kami yang agung. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami masih belajar merangkak tertatih-tatih meniti perjalanan kami yang sukar, Engkau sudah lebih dulu berlari ke depan, menyiapkan jalan bagi kami. Sehingga kami bisa berkata tidak peduli jalan seperti apa yang kami lalui, yang penting dengan siapa kami berjalan, yaitu dengan Yesus Gembala Agung kami, yang rela menyerahkan nyawanya bagi kami domba-dombanya. Dan kami tahu kami akan baik-baik saja. Terima kasih kalau Injil, kematian kebangkitan Yesus terus menerus dikumandangkan dari tempat ini ya Tuhan. Karena Injillah pengharapan kami satu-satunya di dalam dunia yang penuh dengan kesukaran ini. Terima kasih, kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami berdoa kiranya firman Tuhan benar-benar membuka mata kami sehingga kami bisa melihat keberhargaan Kristus dan keindahan Injil. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung ini maupun di rumah masing-masing. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, akhirnya kita bisa berkumpul di tempat ini dan kita ada di minggu yang terakhir dari bulan misi. Dan kita hari ini akan menyelesaikan seri khotbah, yaitu belajar dari pelayanan Paulus di Athena. Dan saya ingin memberikan ringkasan sedikit, review sedikit tentang apa yang kita sudah pelajari bersama-sama selama ini. Jadi kita sudah belajar bahwa Injil perlu disampaikan secara sensitif, peka terhadap kultur pendengar, supaya beritanya menjadi lebih persuasif bagi pendengar. Kita sudah belajar bagaimana Paulus berhati-hati untuk menghargai apa yang ada di Athena. Dia juga mengutip pemikiran-pemikiran mereka yang menurut dia adalah pemikiran-pemikiran yang tidak keliru. Tetapi Paulus juga tetap memberikan kritikan-kritikan yang bersahabat kepada mereka. Intinya adalah kalau kita mau memberitakan berita yang baik dengan cara yang baik, maka kita harus menjadi orang-orang yang lebih sensitif, supaya nanti berita Injil menjadi lebih persuasif. Coba bayangkan kalau saudara itu ada di sebuah restoran dan saudara bertanya password wifi. Biasanya beberapa restoran itu kan memberikan password wifi sesuai dengan nama restoran. Tetapi itu biasa banget sih. Itu mudah ditebak oleh orang-orang yang kecanduan wifi gratis seperti Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka beberapa restoran sengaja memilih bukan nama restoran tetapi nama salah satu menu. Saya pernah ada di sebuah kafe dan saya tanya password wifi-nya apa, lalu dia bilang Americano Cafe. Ya lumayan lah bahasa Inggris, kita seringkali tahu lah bahasa Inggris seperti apa. Tapi bayangkan saudara ada di sebuah restoran Thailand atau di sebuah restoran Vietnam. Lalu saudara tanya, bisa tahu password wifi-nya? Lalu dia jelaskan gitu kan. Nap kuat. Saya yakin walaupun diberitahukan, tetap kita tidak mungkin bisa menuliskan. Dan kita pastinya akan berpikir dengan keras ketika mendengarkan kata nam kuat tadi. Kita akan berpikir ternyata memahami perkataan istri saya jauh lebih mudah daripada memahami password wifi di dalam bahasa Vietnam atau di dalam bahasa Thailand. Kita pasti akan merasa disconnected dengan password wifi itu. Walaupun kita belum terhubung, tapi tiba-tiba merasa bahwa kita bukan bagian dari mereka. Sangat penting bagi kita sensitif terhadap kultur pendengar supaya Injil bisa lebih mudah untuk didengar. Tetapi kita tidak boleh gegabah di sini. Kita juga perlu tahu yang terpenting itu bukan strategi, melainkan substansi. Strategi melayani substansi. Tidak ada kompromi dalam kaitan dengan substansi. Ini saya ingin tekankan kepada kita. Karena beberapa orang mencoba untuk menjadi relevan, menjadi kontekstual, tapi ternyata mereka terpaksa menjual kebenaran. Mereka berpikir bahwa berita Injil ini ofensif terhadap orang. Makanya mereka berusaha mengubah berita Injil supaya tidak seberapa ofensif di telinga banyak orang. Dan itu yang saya sebut bukan relevansi, itu yang saya sebut kompromi.
Dan kalau kita belajar di dalam sejarah gereja, maka kita akan menemukan ketegangan antara kita mempertahankan substansi di satu sisi dan kita melakukan strategi supaya menunjukkan relevansi. Selalu ada ketegangan di antara dua hal ini. Di satu sisi ada beberapa orang Kristen yang memandang bahwa budaya barat sama dengan substansi Injil. Berbagai macam kisah misi, bahkan di dalam sejarah perkembangan misi di tanah Jawa, kita tahu ada beberapa penginjil yang dulu sekali, beberapa abad yang lalu, melayani di pulau ini. Mereka memaksakan beberapa kebiasaan budaya barat kepada kehidupan orang-orang Kristen yang ada di pulau Jawa. Mereka berpikir bahwa itu adalah bagian esensial dari kekristenan. Padahal kalau kita lihat sebetulnya itu bukan bagian esensial dari kekristenan. Tetapi sebaliknya ada beberapa penginjil yang terjebak pada kompromi dan sinkretisme. Ada beberapa kompromi tertentu yang mereka lakukan. Misalnya di dalam sejarah pekabaran Injil di tanah Jawa juga, kita nanti akan belajar ada beberapa penginjil yang tidak mau mempraktekkan sakramen perjamuan kudus. Karena mereka berpikir bahwa ini adalah budaya barat. Sekarang saudara bisa menangkap apa yang saya maksudkan di sini. Tidak mudah untuk menjaga ketegangan antara Injil dan kearifan lokal. Tentu saja tidak semua hal yang ditemukan di dalam sebuah budaya bertentangan dengan Injil. Makanya kita perlu hikmat untuk membedakan mana yang kita bisa akomodasi, mana yang kita bisa beri kemasan yang baru, dan mana yang kita tidak bisa kompromi. Atau mungkin ada beberapa orang terjebak pada sinkretisme. Mereka berpikir bahwa ini dan ini kalau ditambah mesti enak. Mereka mungkin berpikir bahwa teologi itu semacam capcay. Semakin banyak campurannya di dalamnya, maka rasanya semakin kaya. Beberapa dicampurkan, terjadi peristiwa yang sinkretis. Saya pernah membaca sebuah skripsi, saya tidak tahu apakah skripsi itu pada akhirnya lolos atau tidak lolos. Tetapi di dalam skripsi itu disebutkan begini, saudara. Ini saya membaca skripsinya mendengar dari orang teman saya yang hendak menulis tentang topik itu. Jadi dia berasal di dalam sebuah suku. Dan di dalam suku itu ada sebuah konsep tertentu tentang antara pengantara Allah dan manusia. Jadi antara Allah dan manusia itu ada perantara. Dan dia ingin membuktikan bahwa perantaranya itu adalah Yesus Kristus. Sebetulnya kalau dibilang salah total juga tidak salah. Tapi persoalannya adalah ketika dia menjelaskan konsep tentang perantara ini, konsepnya sangat bertabrakan dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Sehingga pertanyaannya adalah seberapa banyak orang ini akan menampilkan Yesus Kristus versi Alkitab, atau dia akan mencocokkan Yesusnya dengan konsep budaya di situ. Ini akan menjadi ketegangan terus-menerus. Kita sulit pada saat satu sisi mempertahankan substansi tetapi tetap menunjukkan relevansi. Nah, sekarang di dalam zaman postmodern, maka kesulitannya menurut saya menjadi lebih nyata. Karena di dalam zaman postmodern ini, pasca modern, orang menolak kebenaran yang sifatnya mutlak. Jadi kalau kita mengatakan kita pasti diselamatkan di dalam Yesus, orang akan berkata lebay, ada kata pasti di sana. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, maka kita akan disebut sebagai orang yang sombong, arogan, tidak sensitif, intoleran, dan seterusnya. Di dalam konsep semacam ini, kita memiliki sebuah tantangan yang baru. Ketika finalitas Kristus dalam keselamatan dipinggirkan atau ditafsirkan ulang, maka batasan antara strategi dan substansi menjadi tidak karuan. Dan itulah yang terjadi, saudara. Beberapa orang Kristen menganggap bahwa mengkhotbahkan finalitas Kristus, yaitu Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, merupakan berita yang tidak relevan di zaman sekarang. Menurut mereka begitu. Maka Yesusnya ditampilkan bukan sebagai juru selamat atas dosa, tetapi Yesusnya ditampilkan sebagai hukum, sebagai guru moral. Yang ajaran-ajarannya terlihat agung, sama seperti ajaran Konfusius, sama seperti ajaran Buddha Gautama, dan seterusnya. Yesusnya direduksi sehingga mirip sama dengan yang lain, yaitu hanya sebagai guru moral. Bahkan ada yang menganggap Yesus hanya sebagai tokoh revolusi politik.
Ketika berbicara tentang Injil, mereka tidak melihat Injil sebagai obat bagi persoalan manusia, yaitu dosa, tetapi sebagai sebuah ide untuk mereformasi masyarakat. Nah, tentu saja kita tidak perlu membuat dikotomi. Saya percaya Injil bukan cuma mengubahkan kita, tapi Injil mengubahkan dunia. Saya percaya Injil bukan cuma mengubahkan relasi kita dengan Allah, tetapi juga relasi antar sesama manusia. Saya percaya dampak Injil bukan hanya terjadi di gereja, tetapi di dalam dunia. Kita tidak perlu membuat dikotomi semacam itu. Tetapi ketika kita memilih salah satu dan kita meminggirkan finalitas Kristus di dalam keselamatan, maka Injil telah kehilangan substansinya. Dan hari ini kita akan belajar dari Paulus. Di tengah upaya Paulus supaya Injil relevan, Paulus tidak mau mengkompromikan kebenaran. Mari kita membaca bersama-sama Kisah Rasul 17 ayat 30-34. Kita baca bersama-sama demikian. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jangan kaget kalau pernah kenal seseorang bernama Damaris dan dia seorang laki-laki. Alkitab mengatakannya seorang perempuan. Memang kadangkala susah ya kita memilih nama, ini nama laki atau nama perempuan begitu. Kadangkala yang benar malah dipikirnya itu salah gitu. Misalnya Giovanni itu laki-laki biasanya, tapi di sini terkenalnya perempuan. Tapi ada yang mengatakan bisa dua-duanya. Contoh anak saya misalnya, saya kasih nama Aurel, dan banyak orang berpikir wah Aurel berarti feminin, perempuan. Bukan, Aurel itu harusnya maskulin, nama untuk maskulin, karena itu adalah nama depan dari Bapak Gereja Agustinus, Aurelius Agustinus. Nah saudara, anyway saya tidak akan membahas nama-nama di sana saudara, karena tema kita bukan dinas kependudukan dan sebagainya. Kita akan fokus pada cara Paulus memberitakan Injil. Nah coba bayangkan begini, seandainya Paulus hidup pada zaman postmodern pasca kebenaran ini, dan Paulus menghadapi orang-orang dengan konsep ya semua klaim kebenaran adalah benar. Tidak peduli itu saling bertentangan, semuanya benar. Bayangkan seandainya Paulus hidup pada zaman sekarang. Kira-kira Paulus akan tetap mengkhotbahkan yang sama atau tidak? Jawaban saya adalah iya, dia pasti akan mengkhotbahkan yang sama. Mengapa saya bisa yakin demikian? Karena situasi abad pertama dengan situasi sekarang tidak jauh berbeda. Tidak ada hal yang baru di bawah kolong langit ini. Benar-benar tidak ada yang baru. Hanya beda kemasan di sana sini, tapi esensinya, variabelnya tetap sama. Misalnya saudara berkata begini, zaman sekarang ada banyak keragaman pandangan, maka Paulus juga menghadapi itu di Athena. Di dalam budaya Yunani Romawi kuno ada beragam macam pandangan. Mungkin kita berkata begini, sekarang teologi bukan ratu ilmu pengetahuan, bukan filsafat juga, tapi setiap sains berhak untuk saling mengisi. Benar, saya setuju. Dan itu juga sudah ada zaman dulu. Para filsuf, orang yang ahli filsafat, mengkritisi orang-orang beragama yang fanatik. Orang-orang yang sangat fanatik dengan agamanya dikritik, dianggap sebagai orang yang tidak memiliki konsep yang logis. Ada juga. Saudara bisa sebutkan variabel apa? Nanti di abad pertama, the chances are sebagian besar yang ada sekarang sudah ada pada abad pertama. Situasi Paulus mirip-miriplah dengan situasi sekarang ini. Yang dilakukan Paulus adalah ini, Paulus memberikan apresiasi dan konfirmasi, jelas itu. Tetapi juga Paulus memberikan apa? Paulus memberikan kritikan, Paulus memberikan koreksi. Dan ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Paulus bukan cuma
memberikan apresiasi dan konfirmasi. Jelas Paulus memberikan apresiasi ya. Paulus berkata, kamu tuh sangat religius loh. Apresiasi. Paulus memberikan konfirmasi juga gitu. Aku setuju loh dengan para pujanggamu yang mengatakan manusia berasal dari Allah. Semua manusia berasal dari satu orang. Nah itu Paulus juga setuju loh dengan pandangan itu. Tetapi apakah berarti Paulus tidak memberikan koreksi? Sama sekali tidak. Paulus memberikan koreksi. Paulus menunjukkan bahwa penyembahan kepada berhala yang dilakukan penduduk Athena sebetulnya tidak sesuai fakta dan melanggar logika. Paulus mengatakan Allah itu kan sempurna, tidak butuh dilayani manusia. Allah itu maha ada sehingga tidak bisa dibatasi di sebuah altar. Logis nggak? Sangat logis, sangat rasional nggak? Sangat rasional. Paulus memberikan kritikan. Makanya beberapa orang seringkali menganggap orang-orang Injili, termasuk di dalamnya orang-orang Reform gitu, kita dianggap sebagai orang yang intoleran. Hanya gara-gara kita menyatakan apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Kita dianggap intoleran, kita disebut sebagai orang yang pikirannya sempit. Tetapi bagi saya, tuduhan semacam itu bukan hal yang baru. Karena kalau saya sebagai pendengar Paulus waktu itu, saya mungkin juga akan berpikir hal yang sama tentang Paulus, bahwa dia intoleran. Bayangkan di tengah kota orang lain, di tengah-tengah banyak penyembahan berhala, Paulus memberikan kritikan terhadap penyembahan berhala. Kalau menurut kacamata orang-orang yang tadi, yang suka nyinyir terhadap hal-hal yang tradisional, maka apa yang dilakukan oleh Paulus ini sebagai bentuk intoleransi. Tapi saya yakin ada beda antara intoleransi dengan mengungkapkan jati diri. Kalau intoleransi itu berarti kita mengganggu keyakinan orang lain. Kita menghalangi orang lain untuk menjalankan ibadah mereka. Kita menghina ibadah orang lain. Tetapi saya yakin di dalam konteks dialog seperti yang dilakukan Paulus di Areopagus, maka menunjukkan apa yang kita yakini tidak bisa disebut sebagai sebuah intoleransi. Jadi kita belajar begini Bapak Ibu Saudara. Perbedaan memang bukan untuk dibesar-besarkan dan disorot tajam. Jangan ya. Orang-orang Reform sebagian itu terlalu suka dengan pertikaian, dengan perdebatan. Rasanya kalau tidak nyerang orang sampai hancur luluh itu jiwanya tidak bisa utuh gitu loh saudara. Rasanya itu nggak bisa tidur kalau dalam perdebatan itu kita tidak langsung menghancurkan lawan debat kita. Saya pernah ada di sebuah perdebatan dan saya melihat orang-orang Reform yang saya kenal memberi kode kepada saya pada saat saya bicara, diberi kode begini. Yang saya tangkap apa? Kodenya begini. Kalau itu musuh kan saya tahu, berarti argumentasi saya jelek kan. Tapi karena ini orang yang setuju dengan saya menafsirkan ketika dia begini, itu saya menafsirkan. Dia menasihati saya untuk menurunkan serangan saya, menurunkan intonasi saya, menurunkan volume suara saya. Setelah selesai saya didatangi orang itu dan ditegur. Pak, kok malah diturunkan loh? Saya ngomong gini tuh maksudnya hancurkan. Luluh lantakkan gitu. Ternyata saya beda budaya dengan dia ya saudara. Seringkali kita sebagai orang-orang Reform saudara, kita itu terlalu membesar-besarkan dan menyorot tajam perbedaan. Itu hal yang tidak diperlukan. Tetapi kita perlu ingat, kita juga tidak boleh menyangkali atau menyembunyikan perbedaan. Jadi perbedaan memang bukan untuk dibesar-besarkan dan disorot tajam, tetapi juga tidak boleh disangkal maupun disembunyikan. Tidak boleh. Beberapa minggu yang lalu saya diundang seminar di salah satu SMA Kristen. Dan saya memulai seminar saya dengan satu kalimat yang membuat mereka kaget. Kalimat saya adalah begini, begitu naik kalimat saya pertama adalah begini. Bagaimana seandainya hari ini saya memberitahu kalian sebuah kalimat yang populer adalah sebuah kalimat yang sangat keliru. Mereka langsung penasaran, kira-kira kalimat apa? Lalu saya mengatakan, kalimat yang mengandung dusta itu adalah kalimat ini. Semua agama sama. Mereka langsung kaget karena mereka mungkin sudah terekspos dengan ide semua agama sama. Tapi kita harus dengan tegas mengatakan tidak ada dua agama yang sama, apalagi semua agama. Inilah posisi kita.
Agama-agama tidak hanya berlainan, tetapi juga bertentangan. Bahkan dalam hal-hal yang paling esensial. Orang yang mengatakan semua agama sama, mungkin belum sungguh-sungguh mempelajari semuanya. Coba saya kasih satu contoh saja yang jelas. Mari kita membandingkan kekristenan dengan salah satu agama di negara ini. Kita semua merasa bahwa Yesus sebagai Tuhan yang mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati sebagai core beliefs kita. Sebagai hal-hal yang paling mendasar dalam kekristenan kita. Tanpa ketuhanan, kematian, kebangkitan Kristus, kekristenan runtuh. Setuju ya? Itu keyakinan kita, itu keyakinan kita. Nah, kalau kita membandingkan dengan agama salah satu yang ada di Indonesia dan ada di dunia juga, maka mereka mengajarkan begini. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus tidak mati di atas kayu salib. Apalagi bangkit dari antara orang mati setelah dia disalibkan. Tidak. 3 hal yang paling fundamental bagi kita ditolak oleh penganut agama lain. Nah, saya tidak mengatakan mana benar mana salah ya. Tidak. Saya hanya memberikan contoh kepada Bapak Ibu Saudara bahwa mengatakan semua agama sama itu adalah sebuah dusta. Karena agama-agama itu bukan cuma beda, tetapi saling bertentangan satu dengan yang lain. Saudara tidak bisa misalnya menggabungkan 2 agama jadi satu. Tidak mungkin bisa. Itu tidak sesuai dengan logika. Tidak bisa. Kita suka atau tidak suka, itulah yang kita dapatkan di dalam Alkitab. Apakah berarti saya mengajarkan supaya kita membesar-besarkan perbedaan? No. Apakah saya sedang mendorong saudara untuk bersikap intoleran terhadap pandangan lain? No, bukan. Keyakinan kita itu keyakinan personal kita. Kita tidak boleh paksakan keyakinan kita kepada orang lain. Setuju? Kita tinggal di tengah kemajemukan. Darah kita sama, bendera kita sama. Makanya kita harus menjunjung tinggi saling menghargai satu sama lain. Kita harus saling bekerja sama dengan penganut agama lain untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat yang lebih indah untuk didiami. Kita semua terikat dengan sebuah tanggung jawab moral menjadikan negara ini sebagai negara kesatuan, dan NKRI adalah harga mati bagi kita. Amin. Kok suasananya menjelang pemilu saya terlalu bersemangat ya agaknya ya. Maksud saya adalah begini saudara, menunjukkan perbedaan itu bukan berarti menebar kebencian. Saya ulang sekali lagi. Menunjukkan perbedaan bukan berarti menebar kebencian. Bahkan ini kalimat saya, di mana-mana saya ajarkan konsep ini. Justru cinta diuji ketika ada yang beda. Cinta itu justru diuji ketika ada yang beda. Kalau semuanya sama, ya untuk apa kita bicara kesatuan? Kalau kita bicara tentang unity, bukan uniformity ya. Kita bicara tentang kesatuan, bukan keseragaman. Kalau kita bicara kesatuan, berarti kita mengasumsikan di dalam kesatuan ada apa? Keragaman. Bhinneka Tunggal Ika. Ada binekanya dong. Gak bisa kita itu mengasumsikan kesatuan tanpa keragaman. Itu namanya keseragaman. Uniformity, bukan unity. Tidak masalah kok mengakui kita beda. Memangnya kita beda dengan mereka. Dan saya akan mengajarkan dari khotbah Paulus ini 3 elemen berita Injil yang tidak bisa dikompromikan. Sampai kapanpun kita memberitakan Injil, kalau kita mau dibilang setia kepada Injil menurut Alkitab, maka kita harus mengkhotbahkan 3 hal ini. Yang pertama adalah berita pertobatan. Saya bacakan dengan cepat ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Wah, beberapa orang yang suka debat panas, kata-kata kasar, mungkin ketika membaca ayat ini langsung bersuka cita. Nah, saya dapat dukungan ayat nih. Ternyata dalam perdebatan boleh ngomongin orang lain bodoh. Buktinya ini ada ayatnya. Paulus mengatakan Allah tidak lagi memandang zaman kebodohan. Loh, bukankah berarti Paulus mengatakan penduduk Athena itu bodoh? Nah, sebelum kita sampai di sana, tahan dulu sukacitanya ya. Karena nanti bisa kecewa. Nanti saya akan tunjukkan terjemahan yang lebih tepat sebetulnya apa. Bukan kebodohan seperti yang kita pikirkan. Tapi sebelum saya menjelaskan ke sana, saya memberitahu ini yang lebih penting.
Di dalam bagian sebelumnya, kalau kita mendengarkan khotbah-khotbah sebelumnya, maka kita tahu bahwa Paulus itu mencoba menunjukkan Allah itu sudah menyediakan petunjuk-petunjuk yang cukup supaya manusia menemukan Dia. Allah itu dekat dengan manusia. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Benar ya? Paulus sebutkan itu di khotbahnya. Lalu Paulus juga mengatakan Allah mengatur musim semi, Allah mengatur pergerakan manusia di seluruh dunia supaya kita bisa mengenal dan menemukan Allah. Tapi kalau memang Allah sudah memberikan petunjuk yang jelas dan Allah sebetulnya tidak jauh dari kita, pertanyaannya begini, mengapa banyak manusia gagal menemukan Dia? Mengapa banyak manusia gagal menemukan Dia? Kalau memang petunjuknya sudah melimpah, kalau memang Allah itu pada dasarnya dekat dengan kita, mengapa banyak orang tidak menemukan Allah yang benar? Nah, jawaban Paulus adalah kebodohan tadi. Tapi terjemahan kebodohan ini kurang tepat, saudara. Kata yang dipakai di sana yaitu agnoia sebetulnya lebih tepat diterjemahkan ketidaktahuan. Hampir semua versi bahasa Inggris menerjemahkannya ignorance, bukan kebodohan, ketidaktahuan. Jadi jangan senang dulu ya, yang biasanya dalam perdebatan suka menggoblok-goblokkan orang, membodoh-bodohkan orang begitu. Jangan suka lebih dulu, karena terjemahan ini tidak pas. Itu artinya ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan di sini bukan cuma secara intelektual, tetapi juga secara spiritual. Saya bacakan dari Efesus 4 ayat 17-18 sebagai perbandingan. Paulus berkata begini tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Perhatikan, karena kebodohan agnoia yang ada di dalam mereka dan karena apa? Kedegilan hati mereka. Jadi sebetulnya yang dimaksud oleh Paulus bukan bodoh secara intelektual. Yang dimaksud oleh Paulus di sini lebih ke arah bodoh secara spiritual, atau lebih tepatnya ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Paulus sedang berbicara tentang sebuah persoalan yang jauh lebih mendalam daripada persoalan intelektual. Kita seringkali berpikir dalam penginjilan, persoalan orang itu intelektual. Kita berpikir kalau kita memberikan penjelasan dan kita memberikan pembuktian, orang pasti akan percaya. That's not true. That's not true at all. Kalau saudara pernah memberitakan Injil dan sering memberitakan Injil, saudara akan tahu itu tidak terjadi seringkali. People will believe what they want to believe. Orang akan percaya apa yang mereka ingin percayai. Di dalam sistem keyakinan seseorang, belief system seseorang, ada banyak faktor. Intelektualitas hanya salah satu. Jadi kadangkala kita itu secara intelektual setuju, belum tentu kita bertindak sesuai dengan yang kita setujui. Benar atau tidak? Kalau tidak, coba telok sekeliling, cari orang yang bucin. Orang yang bucin adalah contoh yang paling baik bagi kita. Sudah tahu misalnya ya, pasangannya berkali-kali selingkuh, tetap nggak mau putus. Ini pasaran loh ya, beda kalau dalam kasus lain. Terus ditanya, loh kan pasanganmu sering selingkuh gitu. Iya, tapi loh dia tuh ngomong aku tuh satu-satunya yang terpenting di dalam hidupnya. Iya, tapi kan omongannya sama tindakannya nggak cocok, ngerti maksud saya? Tapi bagaimanapun orang kalau sudah bucin, ya akan melakukan itu terus. Atau sebaliknya begini, orang yang seringkali selingkuh, ya, tahu nggak orang itu bahwa selingkuh salah? Tahu nggak bahwa selingkuh itu menghancurkan hidupnya? Tahu nggak bahwa selingkuh itu mendatangkan hukuman atas hidupnya? Tahu, tetap dilakukan nggak? Tetap. Ngerti maksud saya ya? Jadi di dalam belief system seseorang tidak cukup hanya diberi penjelasan secara rasional. Dan ini dia perbedaannya. Jika persoalan manusia hanyalah ketidaktahuan secara intelektual, maka solusi yang dibutuhkan hanya belajar saja. Jika persoalan manusia adalah ketidaktahuan secara spiritual, solusinya hanya pertobatan, nggak ada yang lain. Makanya dikatakan selama ini Allah sudah cukup bersabar. Allah tidak memandang zaman ketidaktahuan, zaman kebodohan. Tidak memandang itu maksudnya overlook, bukan did not see. Tetapi Allah overlook, melihat sekilas saja. Kalau terjemahan King James Version malah lebih menarik,
King James Version menerjemahkannya itu winged itu semacam kayak gini loh. Kasih kode menutup mata satu dengan cepat, cetak gitu. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Yang biasa melakukan tolong kasih tahu saya. Apa ini namanya? Apa? Kalau berkedip kan 2. Kalau 1 lama, ya berarti harus segera cek ke dokter. Nah ini cepat, cetak sekali gitu. Kenapa? Apa namanya bahasa Indonesianya? Mengerlingkan mata. Saya nggak tahu ya, mengerlingkan mata itu bagaimana ya? Ada yang mau ke depan memberi contoh? Pasti nggak mau ya. Nah, apalah namanya? King James Version itu menerjemahkannya itu kayak ini dosa, kebodohan, Allah itu cuma gini aja. Kalau yang lain mengatakan Allah overlook gitu aja. Jadi Allah sebetulnya lihat, tapi cuma ya lihat sekilas saja. Tapi sekarang Allah lebih serius. Allah memberitakan bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Kalau bahasa Indonesia terjemahkannya gitu. Allah memberitakan bahwa di mana-mana manusia harus bertobat. Kalau bahasa Yunaninya bukan gitu. Bahasa Yunaninya bukan memberitakan. Bahasa Yunaninya ini, Allah memerintahkan. Serius. Memerintahkan supaya di mana-mana manusia bertobat. Bukan cuma memberitakan pertobatan, tapi memerintahkan pertobatan. Berita pertobatan bukan sekadar sebuah himbauan atau ajakan, tetapi desakan. Dengar baik-baik bagi saya dan bagi kita semua yang masih menyukai dosa tertentu. Seruan pertobatan itu bukan sekadar himbauan, tapi desakan. Seruan pertobatan itu bukan sekadar ajakan saja, tetapi sebuah desakan. Makanya dipakai kata di sana dalam teks Yunaninya, Allah memerintahkan bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Kalau kita mau setia kepada Injil, dalam pemberitaan Injil kita harus ada berita apa? Pertobatan. Yang kedua, saudara, harus ada berita penghakiman. Saya bacakan ayat yang ke-31 bagian yang A, tapi saya bacakan semuanya lebih dulu. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Berita penghakiman harus disampaikan. Mungkin kita kaget, apalagi mereka yang sangat getol dengan postmodernisme. Mereka pasti tidak akan nyaman dengan berita pertobatan dan berita penghakiman. Apalagi berita penghakiman. Karena pada saat kita bicara tentang penghakiman, berarti ada penilaian enggak? Ada. Ada penghukuman enggak? Ada. Menunjukkan orang lain salah enggak? Iya, salah. Menunjukkan Allah akan menunjukkan murkanya. Tapi mungkin kita berkata begini, Allah kok suka marah? Itu Allah atau suami saya? Beberapa orang berkata begini, saudara, Allah kok suka marah? Dikit-dikit marah. Berarti Allah di dalam Alkitab itu mirip dengan dewa-dewa di dalam mitologi kuno. Karena di dalam mitologi kuno itu dijelaskan begini, kalau manusia tidak memberi makan dewa-dewa, manusia berada dalam bahaya. Maka dewa-dewa akan menunjukkan murkanya. Bahkan kalaupun manusia tidak melakukan apa-apa, bukan berarti manusia bisa bebas dari malapetaka. Nanti kalau para dewa berselisih satu dengan yang lain, rebutan salah satu dewi dan kalah, wah, dia bisa memberikan hukuman kepada manusia yang ada di dunia. Jadi kalau manusia tidak melakukan apa-apa, bisa juga dihukum oleh para dewa, mendapat sesuatu yang buruk dari mereka. Tapi kalau manusia itu tidak memberi makan kepada dewa-dewa, manusia juga bisa dimurkai. Tapi kita sudah belajar bersama-sama, Allah bukan seperti para dewa. Allah tidak membutuhkan pelayanan manusia. Kita sudah bahas ya di dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Kita sudah tahu bahwa Allah tidak membutuhkan manusia. Allah tidak perlu diberi makan oleh manusia. Dan secara khusus, saudara, tadi dikatakan penghakimannya dilakukan dengan adil. Jadi bukan dilakukan dengan sembarangan, tapi dengan adil. Kalau di dalam bahasa Yunani lebih tepat diterjemahkan bukan dengan adil, tetapi di dalam kebenaran, in righteousness,
atau injustice. Di dalam keadilan atau di dalam kebenaran. Dan ini penting. Karena ini membedakan antara Allah di dalam Alkitab yang kita percayai dengan dewa-dewa di dalam mitologi kuno pada waktu itu. Bedanya di mana? Bedanya ada di sini sebetulnya, saudara. Hukuman Allah bukan semata-mata muncul dari sebuah kemarahan, tetapi pembelaan terhadap kebenaran. Hukuman Allah tidak semata-mata muncul karena kemarahan, tetapi karena pembelaan terhadap kebenaran. Dan kita perlu menggarisbawahi ini, kenapa? Karena saya dan saudara seringkali, dengarkan saya baik-baik ya, seringkali melakukan tindakan yang bertabrakan dengan sikap Allah ini. Kadangkala kita marah kepada orang lain bukan karena kita membela kebenaran, tapi karena kita merasa diserang. Karena kita merasa dipermalukan, karena kita merasa orang lain tidak menghargai kita. Benar atau betul? Saya dulu mengalami itu waktu saya muda, saudara. Kalau saya berdebat dengan orang, atau kalau saya sedang berdiskusi dengan seseorang, atau kalau saya sedang menjelaskan sesuatu kepada seseorang, lalu orang itu tidak menerima pendapat saya itu bisa marah. Dan saya marah, dulu saya berpikir, saya marah karena saya membela kebenaran. Tapi ternyata setelah saya renungkan, saya marah bukan karena saya membela kebenaran, saya marah karena saya merasa tidak dihargai. Saya marah karena saya merasa diserang. Bukankah orang tua kadangkala juga bersikap begitu kepada anak-anaknya? Benar atau betul ya? Anak-anak silahkan bilang amin, mumpung ada yang bertanya. Kadangkala orang tua seperti itu. Ketika kita memberitahu sesuatu kepada anak, dan anak menanyakan alasan, bukan memberontak ya. Karena anak-anak itu kan perlu dilatih berpikir kritis kan. Anak saya dulu juga begitu. Saya beritahu, ayo tidur siang. Anak saya tanya, kenapa Pak harus tidur siang? Kenapa tidur malam tidak cukup? Loh, kritis kan anak. Jangan bilang gini, sudah Papa bilang tidur, jangan banyak cerewet. Siapa yang sering mendengar kalimat itu dari mulut orang tuanya? Banyak orang tua tidak membuka kesempatan anak untuk berpikir kritis kan ya. Harusnya anak itu kan dilatih untuk berpikir kritis. Misalnya gini, udah sekarang ganti pakaian tidur, sikat gigi, dan mulai tidur. Anak tanya, kenapa kalau mau tidur harus sikat gigi? Ya kita harus memberi penjelasan. Kalau kamu tidak sikat gigi, odol kita nggak habis-habis. Bukan ya, harus ada penjelasannya kenapa harus sikat gigi. Lalu kenapa harus ganti baju tidur? Ada beberapa orang yang punya kebiasaan gitu. Kalau mau tidur harus pakai baju tidur. Tapi ada orang yang baju apapun dipakai dimanapun ya. Ini orang yang luar biasa. Baju kerja juga ada di tempat tidur, baju sekolah juga ada di tempat tidur gitu. Itu saya dulu ya. Istri saya enggak, kalau mau tidur harus ganti baju yang baru. Saya bersyukur akhirnya gaya hidup saya yang sedikit dominan di dalam rumah. Bukan saudara ya. Jadi maksudnya begini saudara, kita ini harus lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan kritis. Ketika ada orang kritis kepada kita, kita jangan mudah marah. Kalau kita marah coba tanya sama hati kita, kenapa kita marah? Apakah karena kebenaran? Atau karena kita merasa diserang? Kalau karena kebenaran, ya sikap kita jangan marah dong. Orang lain tidak bisa memahami kebenaran kok gitu. Kita kadang-kala tidak bisa jujur, tidak bisa adil mengatur perasaan kita. Tapi Allah yang sempurna dia tahu apa yang benar dan Allah membela kebenaran. Yang ketiga saudara, berita yang harus kita sampaikan kalau kita mau dibilang setia kepada Injil, bukan cuma berita pertobatan, bukan cuma berita penghukuman, tetapi juga berita kebangkitan. Saya bacakan 31b, tapi saya baca dari awal. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Dia tidak menyebut langsung namanya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saya bersyukur saudara, Paulus tidak mengakhiri khotbahnya dengan penghakiman.
Karena itu seringkali yang dilakukan banyak orang pada waktu melakukan penginjilan. Saya bersyukur Paulus memberitakan tiga-tiganya dengan seimbang. Berita pertobatan, berita penghakiman, dan berita kebangkitan. Ini menunjukkan satu hal yang indah. Allah bukan hanya memberikan arahan, yaitu pertobatan, berita pertobatan. Allah bukan cuma memberikan desakan, kalau tidak mau nanti ada hukuman dari Allah. Tetapi dia juga memberikan jalan keluar, yaitu kebangkitan. Dia juga memberitakan jalan keluar. Karena manusia kalau dikasih arahan, dikasih desakan, belum tentu akan ada perubahan. Kebangkitan itu perlu disampaikan setelah kita bicara tentang pertobatan, bicara tentang penghukuman. Dan ketika Paulus memberitakan tentang kebangkitan Kristus secara tubuh, maka Paulus tahu beritanya itu kontrakultural. Karena masyarakat Yunani pada waktu itu terjebak pada dualisme. Memandang bahwa yang material jelek, buruk, tidak sempurna, tidak berharga. Yang non material itu yang sempurna, yang berharga. Ketika melihat manusia, saya berkali-kali menerangkan di dalam gereja ini. Ketika melihat manusia, tubuh dianggap tidak berharga, jiwa atau roh dianggap sangat berharga. Mereka berpikir bahwa tubuh itu tidak berharga. Tapi Paulus menunjukkan tubuh itu berharga. Buktinya apa? Allah membangkitkan Yesus secara tubuh. Dan kita nanti juga akan mengalami kebangkitan tubuh. Orang-orang Yunani Romawi waktu itu berpikir bahwa tubuh dan jiwa itu bisa sirna dua-duanya. Jadi ada yang pegang tubuh binasa, cuma tubuh. Ada yang bilang tubuh dan jiwa sama-sama binasa. Tapi Allah mengajarkan kepada kita melalui kebangkitan Yesus bahwa baik tubuh maupun jiwa, baik tubuh maupun roh sama-sama berharga dan akan terus ada. Paulus tahu bahwa ini adalah berita yang kontrakultural. Tapi tetap saja Paulus memberitakan. Mengapa Paulus tetap memberitakan berita yang kontrakultural? Karena kebangkitan Kristus bersifat fundamental bagi kekristenan. Paulus di tempat lain di dalam 1 Korintus 15 mengatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, saudara, maka semua yang kita lakukan akan menjadi percuma, sia-sia. Saya berkhotbah sia-sia, saudara percaya juga sia-sia. Saudara melakukan apapun akan menjadi sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Makanya percuma kalau kita bicara pertobatan, bicara penghakiman, kalau tidak ada kebangkitan. Tidak ada gunanya. Karena hanya kuasa kebangkitanlah yang membuat perbedaan. Dan Paulus memberitakan kebangkitan Kristus. Dan yang menarik menurut saya, Paulus mengatakannya demikian. Paulus menyebut kebangkitan sebagai sebuah apa? Bukti. Allah menetapkan seseorang dengan mana ia memberikan sebuah bukti, yaitu dengan cara membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Tapi kita bertanya-tanya, bukti apa sebetulnya? Kebangkitan Kristus itu membuktikan apa sih? Kalau kita lihat konteksnya, ini dia. Kebangkitan Kristus memberikan bukti bagi kebenaran Allah. Allah menghakimi di dalam kebenaran, in righteousness. Allah menghakimi di dalam kebenaran dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dari kematiannya di kayu salib. Maka Allah menunjukkan dia sangat serius dengan keadilan. Bahkan untuk memuaskan kebenarannya, Allah merelakan anaknya mati bagi orang-orang berdosa. Bahkan untuk menunjukkan kebenarannya, keadilannya, Allah merelakan anaknya mati bagi saya dan saudara. Itu menunjukkan seberapa serius Allah dengan kebenaran dan keadilan. Itu menunjukkan kepada kita seberapa pentingnya kebangkitan di dalam menunjukkan keadilan Allah. Sekali lagi saya ingin menerangkan kepada kita, menegaskan, menandaskan, mendorong kita semua. Kalau memberitakan Injil jangan cuma berhenti pada pertobatan, berhenti pada penghakiman. Dua berita ini penting. Tapi harus diakhiri dengan berita kebangkitan. Penginjilan bukan menebar ketakutan terhadap hukuman. Penginjilan justru menunjukkan jalan keluar dari ketakutan. Upah dosa yang begitu menakutkan yaitu kematian sudah dikalahkan. Jangan suka menakut-nakutin orang. Beberapa waktu yang lalu saya seminar di satu tempat di sekolah Kristen dan saya mencoba melakukan sebuah eksperimen
singkat, spontan. Saya tanya siapa yang tidak Kristen, saya tahu beberapa tidak Kristen karena selama break seksi, antar sesi mereka datang ke saya dan memberitahu. Lalu saya tanya, ada volunteer nggak non-Kristen maju ke depan? Dan saya mau tanya sesuatu. Saya mau tanya bagaimana sikap kalian terhadap orang-orang Kristen di sekolah ini. Satu orang maju bilang positif semuanya. Tapi ada satu yang jujur berkata begini, menurut saya orang Kristen itu suka nakut-nakutin dan keras kepala, tidak mau mengubah sikap itu. Terus saya tanya, kenapa? Karena orang Kristen seringkali ngomong gini, kalau kamu nggak percaya, calon penghuni neraka. Calon penghuni neraka, calon penghuni neraka. Bukankah banyak orang Kristen beritanya itu berakhir di neraka? Benar atau enggak sih? Padahal kabar yang kita bawa itu kabar yang baik enggak? Yang baik, makanya jangan berhenti pada berita pertobatan dan penghakiman, penghukuman. Itu namanya kabar buruk. Harus ada kabar yang baik, yaitu kebangkitan. Kita beritakan kebangkitan dengan setia. Pertobatan, penghukuman, dan kebangkitan. Tapi walaupun kita sudah setia, hasilnya mungkin berbeda. Itu yang dialami oleh Paulus. Ketika orang-orang itu mendengar tentang kebangkitan orang mati, sebagian langsung mengejek Paulus karena di dalam konsep berpikir mereka kebangkitan itu kebodohan, salib itu kebodohan di mata mereka yang mengejek. Tetapi dikatakan ada pula yang tertarik untuk menelisik, untuk mengetahui lebih jauh. Kalau bahasa Indonesia tidak terlalu jelas ya, karena sikap di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu begini sikap yang ditunjukkan. Sebagian mengejek, sebagian berkata begini, lain kali saja kita mendengarkan dari kamu. Nah kalau kita nggak hati-hati, lain kali saja kami mendengar tentang hal ini dari kamu. Itu kalau kita bahas, lihat dari kultur kita, seolah-olah orang yang kedua ini mau mendengarkan lagi atau enggak? Enggak. Sering enggak sih ditelepon gitu, nomornya Greater Jakarta, ditawari produk, atau nomor-nomor tertentu gitu kan ya. Ketika kita terima kemudian ditawari produk, jawaban kita apa? Waduh maaf nih saya lagi sibuk, bisa lain kali enggak? Apakah orangnya berkata, wah berarti Bapak Ibu tertarik ya, perlu ngatur waktu ya untuk ke depan saya terangkan. Kita akan jawab, enggak sih, maksud saya adalah saya tidak tertarik. Jadi kalau ada orang Indonesia berkata lain kali saja, itu artinya tidak tertarik. Benar atau betul? Di dalam teks Yunani bukan begitu. Jadi di dalam teks Yunaninya itu orangnya berkata begini, kami mau mendengar tentang hal ini lain waktu gitu. Beda kan ya? Lain kali saja kami mendengar. Bukan, kita ingin mendengar tentang hal ini lagi lain waktu. Makanya Paulus lalu meninggalkan Areopagus dan beberapa orang yang tertarik untuk menelisik, mereka berjumpa dengan Paulus. Dan setelah berjumpa dengan Paulus, mereka bertobat. Beberapa namanya disebutkan, berarti mereka bukan orang yang sembarangan. Mereka orang yang penting di dalam kekristenan, penting di kota Athena, yaitu Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan Damaris tadi. Tugas kita adalah setia, saudara. Hasil penginjilan sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Tugas kita hanyalah memberitakan kabar baik dengan cara yang baik. Hasil penginjilan sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Tugas kita hanyalah memberitakan kabar baik dengan cara yang baik. Kalau orang tetap tidak mau percaya, saudara jangan marah. Kalau orang tetap menolak berita yang kita sampaikan, saudara jangan merasa diserang. Hasilnya semua sepenuhnya berada di dalam tangan Tuhan. Tapi yang saya mau tegaskan sekali lagi sebagai penutup adalah demikian. Preach the gospel, preach the gospel, keep preaching the gospel. Don't forget to preach the gospel. Saudara beritakan Injil yang lengkap, kematian dan kebangkitan Yesus. Beritakan penebusannya yang sempurna dan beranugerah. Kenapa? Ini dia sebagai penutup khotbah saya. Jika persoalan fundamental dan pergumulan eksistensial manusia tetap sama, maka solusinya juga tetap sama. Injil Yesus Kristus tetap menjadi solusi yang sama untuk setiap masa. Apa yang menjadi persoalan fundamental manusia? Kejahatan, penderitaan, kematian. Sampai kapanpun manusia akan selalu mengalami ini dan tidak pernah mampu memberi solusi. Kejahatan, penderitaan, kematian. Kalau persoalan fundamental sama, solusinya tetap sama, yaitu Injil Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulan eksistensial manusia? Kita semua rindu diterima, diakui. Kita semua rindu memiliki persekutuan.
Kita semua rindu supaya di dalam kelemahan kita tetap diterima dan diampuni. Bukankah Injil menawarkan itu dengan cuma-cuma? Di dalam Injil kita diberi penerimaan, pengakuan, pengampunan, dan persekutuan. Dan itu diberikan dengan cuma-cuma karena korban Kristus sempurna di atas kayu salib. Sekali lagi kita baca kalimat ini lalu kita berdoa. 1, 2, 3. Jika persoalan fundamental dan pergumulan eksistensial manusia tetap sama, solusinya juga tetap sama. Injil Yesus Kristus tetap menjadi solusi yang sama untuk setiap masa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami sekali lagi sebagai individu maupun sebagai gereja. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kurang setia memberitakan Injil Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya. Ampuni kami kalau ketika kami memberitakannya, kami mungkin mengkompromikan substansinya. Kami kurang berani menunjukkan perbedaan karena kami takut mengalami penolakan. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah firman-Mu hari ini mempertobatkan kami dan mendorong kami, memberi kami keberanian untuk mengungkapkan apa yang kami yakini. Walaupun untuk itu kami harus berbeda dengan yang lain. Walaupun untuk itu kami akan menerima penolakan. Tapi kami tahu Kristus pun juga mengalami penolakan untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong gereja ini, supaya kami lebih setia memberitakan berita pertobatan, berita penghukuman, dan juga berita kebangkitan. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Kepada Tuhan, hai suku sebangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur 96 ayat 7-9. Saatnya kita memberikan persembahan. Jemaat ibadah onsite dapat memberikan persembahan melalui amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan setelah ibadah. Jemaat ibadah online silakan memberikan persembahan melalui transfer ke rekening di layar maupun melalui scan QRIS. Sambil mempersiapkan persembahan, kita menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom jemaat Rex sekalian, bulan misi sebentar lagi akan usai, tetapi tugas kita justru baru saja akan dimulai. Jangan biarkan bulan misi berlalu begitu saja. Biarlah semangat misi tetap ada di dalam hati kita setiap waktu sepanjang hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan follow up yang konkret atas bulan misi ini? Ada 6 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah berdoa. Ya, berdoa adalah yang paling penting. Tim misi dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu Saudara dengan menyediakan pokok-pokok doa yang spesifik tentang misi, sehingga doa Bapak Ibu Saudara bisa lebih terencana. Yang kedua adalah bergabung di dalam komunitas dan acara misi. Tim misi sudah menyediakan berbagai macam acara yang menarik dan menggugah semangat misi kita. Ada doa misi, ada sharing misi, ada seminar, ada pelatihan, ada praktek lapangan juga bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Jadi pastikan kita bergabung dengan setiap acara yang dilakukan oleh tim misi. Yang ketiga adalah menjadi mobilisator misi. Bapak Ibu Saudara yang punya pengetahuan yang luas tentang misi, punya pengalaman yang cukup, punya kepribadian yang matang di dalam misi, silahkan bergabung menjadi mobilisator. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa belum waktunya untuk menjadi mobilisator, tim misi dengan senang hati akan memuridkan sehingga semakin banyak mobilisator di gereja kita, sehingga para mobilisator ini akan menggandeng jemaat-jemaat lain untuk melakukan misi. Semakin banyak jemaat yang terlibat di dalam misi, maka pekerjaan misi juga semakin cepat untuk dituntaskan. Yang keempat adalah dengan memberikan dana. Pekerjaan misi seperti kita tahu membutuhkan begitu banyak biaya. Karena itu semakin banyak orang yang rindu untuk melibatkan keuangannya di dalam pekerjaan ini, saya yakin pekerjaan misi akan terasa sangat mudah untuk kita semuanya. Yang kelima adalah dengan memberikan saran, memberikan keterampilan kita, gagasan kita untuk tim misi. Kita tahu yang kita lakukan ada banyak yang ada di kota, urban ministry, supaya jemaat juga termobilisasi.
bisa praktek langsung di sekitar mereka, tapi juga ada penjangkauan-penjangkauan yang jauh. Kalau Bapak Ibu Saudara punya keterampilan khusus, pengetahuan khusus yang bermanfaat misalnya bagi masyarakat yang ada di pedalaman, silakan menghubungi kami. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa memberikan diri secara khusus di ladang misi. Ada short mission trip. Nanti Bapak Ibu Saudara akan diajak untuk mengunjungi beberapa tempat misi. Mungkin selama seminggu saja, mungkin itu di Jawa Timur yang paling dekat, atau di pedalaman Kalimantan Tengah, atau mungkin yang ada di Sorong. Saya sangat mendorong kita semua untuk melibatkan diri. Nah, bagi anak-anak muda yang baru lulus, fresh graduate, mari kita belajar untuk memberikan 1 tahun pertama hasil kuliah kita untuk Tuhan di dalam ladang misi. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau melibatkan diri di dalam satu atau semua follow up ini, silakan menghubungi tim misi. Nama dan nomornya ada di bawah ini. Jadi pastikan kita semua yang mendengarkan video ini, yang digugah oleh Roh Kudus untuk melibatkan diri, segera berdoa, menghubungi nama-nama ini dan mengambil keputusan yang luar biasa penting ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Shalom. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari dukung pembelian tanah untuk SMP SMA Exodus Sorong. Diperlukan dana sebesar 350 juta. Silahkan transfer dukungan Anda ke nomor rekening misi berikut ini. Terbuka kesempatan bagi Anda untuk menjadi orang tua asuh bagi 26 siswa TK SD Kristen Exodus Sorong. Diperlukan untuk tunjangan kebutuhan seragam, buku pelajaran, dan perbaikan gizi sekitar 5.100.000 per tahun atau 425.000 per bulan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Venisa. Akan diadakan kelas sound untuk para penata layan REK pada 2 dan 3 September. Segera daftarkan diri di bit.ly/soundclinic. Informasi lebih lanjut hubungi kontak berikut ini. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan dari slide yang sudah kita lihat. Nah, yang pertama Bapak Ibu, hari ini, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus, minggu terakhir di bulan misi yang kita sudah lewati sepanjang bulan ini ya, dengan berbagai dress code yang menarik dari para pelayan. Dan sekolah minggu pun juga hari ini puncak bulan misi, dengan satu tema kasih Allah untuk Papua, dan ini juga diwujudkan di dalam kegiatan Basar. Bapak Ibu tadi pada waktu masuk melihat ada stand-stand makanan, itu adalah kegiatan dari sekolah minggu di tempat ini, dan semua keuntungan dari Basar nanti akan diberikan untuk pelayanan misi yang ada di Papua. Jadi sekali lagi semua keuntungan nanti akan diberikan untuk pelayanan misi di Papua. Anak-anak sekolah minggu juga mereka setiap minggu sudah memberikan persembahan khusus untuk misi di Papua. Dan Bapak Ibu yang nanti pulang jangan buru-buru, bisa membeli, memborong semuanya gitu ya. Bapak Ibu sudah berkontribusi untuk pelayanan misi yang dikerjakan di daerah Papua. Bapak Ibu yang sudah pesan minggu lalu nanti juga bisa langsung mengambil di panitia yang sudah ada. Lalu yang berikutnya adalah kita bersyukur REK ya, yang paling senior tapi media sosialnya paling junior karena baru muncul beberapa bulan lalu. Ya, saya mengundang untuk bisa memfollow Instagramnya rek.nginden ya di Instagram. Nanti di sana itu rutin ada ringkasan khotbah, ada rangkuman buku, ada juga aktivitas terkini, laporan kegiatan, dan juga ada jadwal ibadah lengkap yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu yang punya Instagram nanti bisa langsung follow, bisa share ringkasan khotbah yang sudah atau materi yang sudah dipost di sana ya, rek.nginden.
Nah, itu saja yang ingin saya tegaskan. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita juga berdoa menyerahkan untuk salah satu suku yang ada di Indonesia ini, yaitu rumpun Papua. Mari kita berdoa bersama-sama untuk utusan lintas budaya, para misionaris yang melayani di Papua. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada mereka untuk terus memberitakan kabar baik. Kita juga berdoa menyerahkan untuk kemajuan daerah Papua, secara khusus untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang terus digalakkan oleh pemerintah, supaya ini juga bisa mendukung pertumbuhan kehidupan kesejahteraan masyarakat Papua. Dan terus juga doakan untuk pelayanan pemberitaan kabar baik di suku-suku pedalaman Papua, kiranya mereka juga boleh benar-benar menjadi orang Kristen yang sejati. Mari saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan melibatkan kami di dalam pelayanan melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan ini. Engkau memakai untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi gerejamu yang ada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk para pengurus majelis di dalam mengelola. Tuhan yang akan memberikan hikmat, Tuhan yang akan memberikan tanggung jawab yang besar. Setiap rupiah dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah mengumpulkan. Biarlah Engkau juga yang akan memberkati. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah dunia yang sedang goncang dengan krisis yang terjadi saat ini, ada banyak di antara kami yang mulai bingung, yang harus berpikir keras untuk usaha, untuk pekerjaan, bahkan untuk masa depan. Kami hanya mau menyerahkan ke dalam tangan belas kasihan Tuhan. Kami yakin kami akan aman dan baik-baik saja di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami juga bersatu hati Tuhan, menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di Papua. Kami berdoa bila Tuhan Engkau yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin. Secara khusus kami menyerahkan untuk para misionaris, utusan lintas budaya yang melayani di sana dengan segala tantangan yang ada. Kami berdoa biarlah Engkau yang akan memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan keteguhan hati di dalam memberitakan kabar baik itu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pembangunan di daerah Papua, infrastruktur, transportasi, biarlah yang saat ini sedang berjalan, semuanya boleh berjalan dengan baik, tepat, selesai tepat pada waktunya. Dan ini juga boleh mendorong mobilitas, memajukan perekonomian yang ada di sana dan membuat kehidupan saudara-saudara kami yang di Papua menjadi lebih baik kembali. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan pemberitaan kabar baik bagi suku Papua. Kiranya orang-orang Papua makin mengenal Tuhan, makin memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Bukan hanya sebatas pengakuan diri, tetapi benar-benar keluar dari hati, mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa menyerahkan untuk bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian. Mari Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan menolong dan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan doa kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan pujikan doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita kembali ke tempat kita dan melakukan kebenaran firman-Nya. Dan sekali lagi terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Gembala Agung yaitu Yesus Kristus memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kiranya Allah Roh Kudus memberkati engkau dan melindungi engkau, memampukan engkau menjalani kehidupan iman dan memberikan damai sejahtera di setiap waktu. Kiranya segala yang baik, segala yang manis yang dari Tuhan dilimpahkan bagi engkau, bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu, dan di dalam segala hal yang engkau lakukan. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat Allah Tritunggal itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali mengambil waktu teduh dan jangan meninggalkan ruangan ini terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan setelah streaming selesai.